Hari ini saya akan mempresentasikan mikroskop Excel. Pengertian mikroskop Excel. Mikroskop Excel adalah aplikasi pengelola angka yang dikembangkan oleh mikroskop yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel dan spreadsheet. Langkah-langkah membuka mikroskop Excel. Tekan tombol Start pada pojok kiri bawah, pilih All Program. Selanjutnya arahkan pada folder Microsoft Office, lalu pilih aplikasi Official Excel. Seperti ini contohnya. Nah, zoom. Nah, seperti ini, biar saya zoom tuh. Seperti ini caranya. Nah, ini langkah-langkahnya tuh. Udah dikasih tahu. Penjelasan menu Microsoft Excel. Tuh, nama, icon battle officialnya, fungsi, menampilkan menu-menu utama seperti terdiri dari atas perintah save, open, new, print, close, quit, and quit. Tombol yang biasa kita gunakan save, undo, atau redo. Tidak jauh berbeda dengan Official Word. Menu bar pada MS Excel terdiri dari beberapa menu, yaitu Home, Insert, Formula, DLL. Title bar, pemberian judul pada dokumen, seperti di save gitu. Tombol icon seperti ini, tombol iconnya. Toolbar, pemberian perintah sesuai dengan ikonnya dan banyak macamnya. Kolom dari A sampai Z ke sebelah kanan yaitu kiri. Baris 1 sampai 99 plus. Tab worksheet. Lembar kerja Excel biasanya terdapat 3 sheet. Insert worksheet, penambahan lembar kerja baru. Status bar, pemberitahuan tentang status lembar kerja saat ini. Dokumen area lembar kerja Official Excel. Horizontal scroll bar, geser layar ke kiri atau ke kanan. Vertical scroll bar, geser layar ke atas atau ke bawah. Tampilan layar review layar dapat menghilangkan garis, luring, zoom, menampilkan ukuran layar bisa menjadi 50%, 70 sampai 100. Tombol ukuran jendela Windows untuk memperbesar maksimal atau memperkecil minimal dan sesuai keinginan. Name box, penamaan sel yang sedang aktif sesuai dengan kursor. Formula bar, perumusan atau pembuatan formula sel aktif. Posisi kursor pada saat ini. Seperti ini contohnya. Ini tombol save, home, terus ke gini lah, tombol quit, access toolbar. Nyapa anjing, sumpah terang lagi. Book 1, Microsoft Excel pertama kali membuka atau membuat dokumen Official Excel, maka kita akan diberikan nama default seperti ini.
Tuh, book 1 Microsoft Excel review view apa ini aja bro. Title bar atau biasanya disebut baris judul. Minus untuk mini size Official Excel kata untuk memperbesarkan atau mengecilkan lembar kerja Official Excel. Tombol X merah untuk menutup lembar kerja Official Excel. Ini tanda X nih. Tidak terlalu jauh berbeda dengan Official Word. Tombol ini memberikan kemudahan pada user dalam melakukan pengeditan atau pembuatan dokumen Official Excel. Terdapat beberapa menu pada ribbon seperti ini. Home, Insert, Page Out, Formula, Data, Review, View. Setiap menu ribbon mempunyai semacam grup sendiri. Contohnya pada menu Home terdapat grup Clipboard, Font, Alignment, Number, Stylus, Child, Editing. Klik segitiga pada pojok kanan bawah grup untuk menampilkan detail editing pada menu tersebut. Seperti ini nih, font ini contohnya. Yang mana ya? Sama aja ya. Mini toolbars pada Official Excel terdapat mini toolbar yang bisa kita akses, dan berikut adalah tampilannya. Mini toolbar ya punya ini. Homes, ini langkah-langkahnya nih. Homes, group, ribbon, Homes, Insert, ini Home. Sekian, lanjut ke presentasi selanjutnya, pertemuan 10. Formula dasar Microsoft Excel. Fungsi aritmatika yang bisa digunakan pada Official Excel. Sum, max, min, average, dan count. Pengelola laporan pekerjaan dapat dibantu oleh Official Excel, salah satunya dengan berbagai macam rumus. Rumus tersebut sudah kita sebutkan di atas. Bagaimana cara penggunaan atau fungsinya, mari akan kita bahas. Operasi aritmatika pada Official Excel seperti ini. A plus, penjumlahan, contoh A1 plus A2. B min, pengurangan, contoh A-2. C bintang, perkalian, contoh A1 bintang A2. D strip, pembagian, contoh A1 dan A2. E A kecil ya, perkalian, contoh A1 A kecil. Mana sih? F persentase, contoh A1. Penjelasan lembar kerja tuh seperti ini. Resume ya. Itu disebut trace. Mana kursornya ya? Kok nggak kelihatan sih? Mana ya? Formula dasar Excel.
Nah, rumus penjumlahan itu yaitu kolom UTS dan plus UAS. Nah, seperti ini nih. Ini yang biru ini kalau nggak salah apa yang sih? Hasil rumus penjumlahan UTS UAS seperti ini di gambar ini. Formula dasar Microsoft Excel. Sum digunakan untuk penjumlahan data. Rumus sum dapat dibuat sebagai berikut. Sum data ke 1 sama dengan data kesekian. Contoh, buatlah gambar kerja seperti tabel berikut. Seperti ini, biar saya zoom. Gimana sih kisahnya nggak jelas. Average digunakan untuk pencarian nilai tengah atau nilai rata-rata pada data. Rumus average dapat dibuat sebagai berikut. Average data ke 1 data sekian. Contoh, masih menggunakan data yang awal. Tuh, ketik average seperti ini contohnya tuh. Contoh rumusnya. Fungsi max berfungsi untuk mencari nilai paling tinggi pada data. Rumus max dapat dibuat sebagai berikut. Max data ke 1 data sekian. Itu barang misalkan tuh penjumlahan. Fungsi min berfungsi untuk mencari nilai paling rendah pada data. Rumus min dapat dibuat sebagai berikut. Tuh, min terus kurungin aja nih harganya. Seperti ditekan ya kan. Terus pencet enter kalau udah kayak gini. Kayak gini udah tinggal pencet enter. Tulis min, saya ulang ya. Tulis min terus ininya tekan ininya biar warna birunya menyebar ya gitu ya. Tekan sampai semuanya ketutup. Kalau udah kayak gini tekan enter, langsung muncul. Cons pada fungsi kali ini dapat digunakan untuk menghitung banyak jumlah data. Rumus cons dapat dibuat sebagai berikut. Cons sama juga kayak min tadi, cuman ini lebih kayak apa ya? Tulis cons terus ininya tekan di atas terus tekan gini ya kan, begitu. Pokoknya yang ada di gambar inilah. Sekian. Bakal saya lanjut ke pertemuan 3 sampai 4. Mari kita lanjut presentasi pertemuan 11. Lanjut presentasi pertemuan 11. Formula dasar Microsoft Excel. Rumus, fungsi atau kegunaan. Rumus, fungsi atau kegunaan. Right mengambil karakter dari sebelah kanan. Left ambil karakter dari sebelah kiri. Mid pilih beberapa karakter dari tengah. Upper ubah tulisan menjadi besar semua. Lower ubah ukuran menjadi kecil semua. Proper ubah tulisan pertama menjadi kapital. If berikan pilihan percadangan seperti berhasil atau gagal. Contoh pengguna RAIC seperti ini nih. Sistem komputer RAIC B2 sama dengan 6. Hasilnya kerajaannya Universitas Pamulang. Tuh RAIC B dengan sama dengan ini. Seperti ini contohnya.
sama ya. Tuliskan rumus right seperti berikut ini, maka hasilnya akan muncul seperti ini, seperti berikut. Sistem komputer right B2 sama dengan 6 after Tour Universitas Pamulang right B3 sama dengan 6 Mulang, seperti ini. Seperti ini rumusnya. Ini live ya, salah. Sorry. Seperti ini rumusnya. Contoh pengguna live. Ini contohnya nih. Sama aja rumusnya. Cuman bedanya nih di tulisannya aja dari ini. If sama if. Tuliskan rumus live pada kolom di atas dan berikut adalah hasilnya. Sistem komputer live B2 sama dengan 6 sistem Universitas Pamulang live sama dengan B3 sama dengan 6 Univer. Contoh penggunaan rumus NIT sama juga kayak tadi sebelumnya, kayak gini. Ini hasilnya. Tuliskan rumus Smith pada tabel di atas dan ikuti petunjuk, maka akan didapatkan. Ini hasilnya nih. Steam Ever apa? Contoh pengguna rumus upper B2 upper B3, hasilnya tanda tanya. Tuliskan rumus upper di atas dengan upper B2 sama dengan B2 maka akan ditampilkan sistem komputer universitas seperti ini nih hasilnya nih. Contoh pengguna rumus lower B2 seperti ini rumusnya. Lower untuk memperkecil tulisan. Tuliskan rumus lower dengan menggunakan lower B2 dan hasilnya akan muncul. Lower B2 sistem komputer lower B3 sama Universitas Pamulang. Hasil dari rumus lower. Contoh pengguna rumus proper. Ini contohnya rumusnya nih, kayak gini. Proper rumus. Tuliskan rumus proper ini sebagai contoh di atas dengan proper B2 dan akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. Proper B2 sistem komputer, proper B3 Universitas Pamulang. Hasil proper rumus pemberian kapital di atas rumus, kapital di awal huruf. Sama aja ya. Contoh pengguna rumus if ketika data berikut ini, data berikut di Excel. Nama nilai. Penggunaan rumus if. Kita akan memberikan kriteria pada data di atas. Kriteria akan dibuat adalah apabila nilai Amir lebih besar sama dengan 70 maka mendapatkan keterangan lulus. Namun apabila nilai Amir kurang 70 maka akan mendapatkan keterangan gagal.
seperti ini rumusnya. Pemberian rumus if nilai 70 lulus atau gagal. Hasil rumus if sesuai kriteria. Tuh, gagal, lulus, gagal. Sekarang bagaimana jika kriterianya memiliki dua macam, seperti pada tabel di bawah, yaitu memiliki dua kriteria, yaitu nilai tes dan nilai praktek. Pemberian dua kriteria pada if: nama, nilai tes, praktek, keterangan. Jadi seperti ini contohnya nih. Ini hasilnya. Buatlah rumus bagaimana terlampir if n B2 sama dengan 70 C gitu. Yang ini hasilnya nih. Kalau udah ikutin yang di atas ini nih. Nah, ikutin dari sini nih. Ini hasilnya. Hasil dari rumus if dua kriteria. Note nilai 70 maka akan mencapai C. Jika nilainya 70 atau 76 maka akan mendapatkan B. Jika nilainya 80 maka akan mendapatkan A. Pada kolom C2 buatlah rumus seperti berikut ini. Terus seperti rumusnya seterusnya. Jika rumus berhasil akan muncul sesuai dengan kriteria yang telah kita buat. Kita berikan contoh lain, buatlah data sebagaimana berikut. Seperti ini. Contoh yang lain dengan menggabungkan if. Penggabungan if. Ketentuan untuk mengisi kredit grading 70 dan 70 C, 90 SD, 100 sama dengan A, grading 80 dan 98 B, 60 dan 60 sama 69 sama dengan D. Untuk menentukan nilai gunakan rumus if seperti ini rumusnya. Rumus pengisian kolom gradient. Ini hasilnya. Sekian, lanjut ke pertemuan 12. Hari ini kita akan membahas VLOOKUP. Formula atau rumus VLOOKUP itu sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja, di mana VLOOKUP ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, accounting, tax, dan juga departemen lainnya. Formula VLOOKUP dapat digunakan menjadi beberapa bagian seperti mencari data kesampingan atau mencari data di bawah. VLOOKUP. Formula atau rumus VLOOKUP itu sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja, di mana VLOOKUP banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, account, tax, dan juga departemen lainnya. Formula VLOOKUP dapat digunakan menjadi beberapa bagian seperti mencari data kesampingan atau mencari data di bawah. VLOOKUP sama dengan vertical lookup. Sesuai dengan judul, VLOOKUP
atau vertical lookup merupakan pencarian data secara vertikal atau secara kesampingan. Contoh rumusnya adalah lookup cell master and master table sama dengan kolom beberapa yang akan kita ambil. True false biasanya 1:0 di mana A cell master data yang di judulnya sama dengan tabel master tabel. Data master yang kita buat sebelumnya atau data originalnya. Kolom beberapa kita akan mengambil kolom yang beberapa dari data utama TSB, true and false. Untuk memastikan data tersebut benar biasanya bernilai 0. Rumus untuk penggunaan lookup ikuti formula berikut. Cara untuk melengkapi data golongan pada kolom Yulian, Dani, Andre, Megi, DST dan lain. Saya jom. Seperti ini contohnya. Kolom golongan siap di lookup. Ini contohnya nih. Buatlah formula berikut. Pada kolom E9 sama dengan lookup dalam kurung C9 golongan 2,0. C9 merupakan kode golongan. Golongan adalah range data master. 2 merupakan golongan kedua yang ada pada tabel master dan 0 adalah true dan false. Hasil dari lookup value kolom golongan akan terisi sesuai dengan data master. Seperti ini contohnya. Lookup berbeda dengan lookup merupakan horizontal lookup di mana kita mencari data ke bawah. Contohnya seperti di bawah ini, terus seperti ini. Potongan pajak, terus data-data tersusun ke samping kanan. Mengambil data dari samping. Pada data ini kita akan mencoba menggunakan contoh perhitungan potongan pajak 1%, 2%, tuh. A1, 2%, 3%, 4%. Nomor baris 1, nomor baris 2. Baris 1 dan baris 2 akan diambil. Contoh penulisan formula atau rumus lookup data acuan tabel master nomor baris. Mengisi kolom dengan rumus lookup. Dari data gambar tersebut, bagaimana cara kita mengetahui hasil penjualan soto ayam pada bulan Mei? Kita dapat menggunakan formula atau rumus sebagai berikut ini. Lookup C4 tuh, tandain ini tuh, nama, kari ayam, kari bawang, kari sekian lah. Dan ini barisin, dideretin, ntar bakal muncul. Detail untuk rumus di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. C14 adalah acuan atau call kunci yang akan
digunakan untuk melookup data kepada master tabel. C4F11 master tabel yang telah ada 6 baris yang diambil pada data tabel. Jadi hasilnya adalah akan menjadi seperti berikut. Ini hasilnya nih. Isi kolom soto dengan lookup. Pengisian rumus pada kolom jenis gambar yaitu lookup C7 sampai ini. Hasilnya adalah sebagai berikut nih. Di gambar hasilnya seperti ini hasilnya nih. Ini hasilnya ini. Lanjut pengisian untuk biaya tarif atau malam bisa menggunakan rumus lookup. Ini rumusnya nih, seperti ini rumusnya. Hasilnya ada sebagai berikut. Ini hasilnya yang digambar. Sekian dari saya. Lanjut, ntar bakal lanjut lagi ke pertemuan 13 sampai 14. Assalamualaikum. Mari lanjut ke pertemuan 20. MS PowerPoint dapat menjadi media pembelajaran bukan saja untuk memindahkan suatu dokumen dari dokumen MS Word. Pesan yang dapat dibuat dengan efektif dan menarik sehingga pembaca atau audiens lebih mudah menangkap maksud dari tujuan yang disampaikan. Tampilan dan transisi MS PowerPoint 3. Cara membuat tampilan presentasi yang efektif. Berikut mengapa organisasi perlu belajar. Tingkat kompetisi dan persaingan sangat ketat. Terjadi perubahan yang sangat cepat dalam dunia bisnis yang mempengaruhi organisasi. Organisasi perlu menciptakan sinergi agar anggotanya saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan kinerja maksimal. Bandingkan slide atas dan slide bawah ini. Mengapa organisasi perlu belajar? Kompetisi, perubahan, sinergi. Sebelum sesudah. Perbandingan organisasi 1 dan 2. Manakah yang lebih menarik? Mana yang menarik menurut kalian? Perlukah Anda mengajukan pertanyaan? Pernahkah Anda mengajukan pertanyaan? Berapa banyak buku yang sudah Anda baca dalam setahun terakhir? Apakah 1 buku, 2 buku, atau tidak sama sekali? Ma, diam. Saya lagi presentasi, Ma. Ini gimana nih cara? Bilangnya gimana ini? Berapa banyak buku yang Anda baca dalam 1 tahun terakhir? Setelah diadakan perubahan tampilan. Perbandingan buku dan 1 dan 2. Sebelum sesudah bagus menggunakan gambar, tapi sebelah kanan lebih bagus lagi karena diberikan penguatan kata pada 1 tahun terakhir. Sebelum sesudah. Indonesia. Selanjutnya perhatikan slide berikut. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki dari 13.000 pulau. Sebagian besar pulau tersebut tidak berpenghuni.
Indonesia. Nah ini contohnya, ini pulau-pulau Indonesia. Perbandingan pulau Indonesia 1 dan 2 sebelum dan sesudah. Slash kiri bercerita tentang Indonesia sebagai negara kepulauan. Slash pertama menggunakan gambar penggambaran Indonesia dengan teks atau tulisan pengguna simbol bulat. Slash kedua diberikan ringkasan dan menampilkan gambar pulau. Manfaat membaca. Beberapa manfaat membaca cepat. Ini manfaatnya nih, dari yang kuning sampai ke biru. Manfaat baca kedua, coba bandingkan dengan slash berikutnya. Setelah diadakan perbaikan menjadi slash sebelah kanan. Perbandingan manfaat membaca 1 dan 2. Slash yang berada pada sebelah kiri sudah baik dengan memberikan perwarnaan dan materi, namun slash sebelah kanan jauh lebih baik karena memberikan gambaran apa yang disampaikan setelah memberi materi tersebut. Albert Einstein. Perhatikan slash berikut ini. Apalah artinya, gak ngerti. Coba bandingkan slash bawah ini. Albert Einstein lagi. The immortal things is not to stop questioning. Perbandingan Albert Einstein 1 dan 2. Slash pertama dan kedua semuanya terlihat bagus, namun slash kedua jauh lebih bagus karena terlihat seperti seseorang tersebut seolah-olah sedang berbicara langsung. Terima kasih. Pertemuan 20 selesai. Animasi dan hyperlink. Miss PowerPoint memberikan proses pembelajaran lebih menarik seperti memasukkan teks, gambar, dan video serta transisi. Entrance C, M-link motion match, exit. Ini contohnya A sampai C. Ready. MS Point memberikan proses pembelajaran lebih menarik seperti memasukkan teks, gambar, dan video serta transisi. Exit animasi untuk mengeluarkan objek biasanya digunakan untuk penutup materi. Hyperlink bisa membuat kita berpindah dari slide set ke slide lainnya. Contohnya kita membuat 10 slide dan kita ingin pindah langsung ke slide lainnya. Kita bisa menggunakan fitur hyperlink. Animasi dan hyperlink. Pemberian entrance. Contoh untuk memasukkan animasi entrance. Perhatikan menu di bawah ini. Nah, ini nih. Perhatikan ini. Ini nih, matematika. Pemberian efeknya biar lebih bagus dan berwarna. Pemberian MHS sama seperti sebelumnya. Untuk langkahnya yaitu pilih gambar, misalkan mau memasukkan bentuk jajar genjang, lalu masukkan ke tab animasi, pilih MHS. Inilah efek, memberikan efek ini.
checklist selalu. Nah, checklist memberikan animasi motion patch. Langkah-langkah untuk memberikan motion patch. Ambil contoh, kita akan menggeser persegi panjang dalam gambar. Nah, seperti ini. Ini persegi panjang. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, baca. Pilih gambar kota persegi, masukkan astagfirullahaladzim. Masukkan menu animasi, pilih more motion patch. Selanjutnya dalam garis kurva klik kanan, tarik garis dari kiri ke kanan. Nah, ini more motion, terdapat banyak pilihan. Pilih down. Pemberian animasi exit. Pemberian tulisan dan bingkai dengan warna hijau seperti pada gambar berikut. Ya, gambar berikut tuh hijau, tuh teksnya warna hijau. Memberikan teks dan bingkainya. Berikan animasi pada slash dengan background hijau di atas. Nah, ini A sampai F. Tuh, saya baca di kirinya. Berikan teks atau tulisan persegi panjang, kemudian muncul background hijau, turun ke bawah, muncul garis biru, tampilkan garis sumbu X, berikan juga sumbu Y, beri. Ketika sudah muncul perseginya, lalu geser ke dua arah kanan kiri. Berikan pemberian efek exit. Untuk memindahkan atau menggeser objek dapat menggunakan transisi exit. Pilih efek exit. Nah, pilih efeknya. Nah, ada logo bintang ini. Hyperlink. Pembuatan hyperlink. Contoh, kita akan melakukan links untuk teks transisi pada slash ketiga menuju ke slash yang kelima. Nah, ini contoh-contohnya nih. Pilih paste in the document. Paste documents. Tampilan place dokumen ya, ini tampilannya seperti ini. Slash kelima, lalu pilih OK. Selanjutnya tulisan dapat melakukan hyperlink dari slash ketiga ke slash kelima. Keterangan dari kotak dialog insert hyperlink. Exiting file or web page, membuat link ke data atau website. Place in this document, membuat hyperlink dokumen yang ada. Create new document, membuat link slash baru. Email address, dapat melakukan link ke email. Sekian dari saya presentasi. Untuk presentasi hari ini sudah selesai. Presentasi yang sudah selesai itu presentasi Word, Excel, dan PowerPoint, semuanya sudah selesai. Berarti sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut ke pertemuan 13. Keterangan. Short and validasi. Penggunaan formula dan fungsi short dan validasi sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, dan mempunyai data yang sangat akurat sangat diperlukan oleh user atau pengguna, sehingga penggunaan manajemen data sangat diperlukan.
Beberapa cara melakukan manajemen data antara lain: A. Pengelolaan data yang dapat dimasukkan ke dalam sistem. B. Akurasi yang sudah diset sesuai dengan standar. C. Kemudahan dalam penyimpanan data, manajemen atau pemeliharaan data tersebut. E. Security atau keamanan untuk data. F. Pengorganisasian di mana dapat disusun untuk kebutuhan informasi dan user. G. Sumber pengambilan data yang akurat. Bersejum. Miss Official Excel memiliki fitur atau rumus pengguna dari manajemen data itu. Short dibagi menjadi dua, antara lain: A. Pengurutan dari A sampai Z, atau biasa kita sebut dengan ascending. B. Selanjutnya yaitu kebalikannya, pengurutan dari belakang ke depan, yaitu descending. Lihatlah data pada sampel data mahasiswa ini. Sampel data Edi Februari, Edi bulan Februari tanggal 3, monitor 12. Ini contohnya seperti ini. Langkah untuk pengurutan QT dari data di atas bisa dilakukan dengan cara blok kolom G, yaitu QTY. Pilih atau klik button A sampai Z berfungsi untuk mengurutan QTY yang ada pada data. QT akan mengurutkan dari yang paling kecil dan besar. Pengurutan data QT seperti ini contohnya, pengurutan data QT. Sort and validasi. Untuk memunculkan filter, kita bisa lakukan dengan memilih cell mana saja, lalu pilih button A to Z atau Z to A. Pembuatan filter bukan hanya untuk melakukan sortir, namun kita juga bisa melakukan filtering data dengan mengikuti langkah-langkah ini. Blok data yang akan kita buatkan filter seperti di gambar ini: blok kolom F sampai Z dan F1 SDJ11. Seperti ini di blok. Ini contohnya.
Validasi atau validation adalah beberapa cara untuk memastikan data tersebut. Ikuti langkah berikut ini untuk melakukan validasi. Pilih atau blok data yang digunakan. Sesuai di gambar 13 1,17 data validasi. Seperti ini. Masukkan ke button data validasi atau data validation atau data validasi di data tool. Pilih validasi data. Ini langkah-langkahnya. Geser ini. Seperti ini nih. Tekan data, pilih filter, terus klik validation data. Tuh, pilih yang mana tuh. Pilih data validasi dia data. Opsi validasi akan muncul dan banyak macamnya. Kita bisa lakukan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pada data yang digunakan. Database untuk data validation. Setelah melakukan validasi, lalu pilih OK. Tampilan untuk data validation. Banyak macam kriteria atau pemilihan saat melakukan validasi. Contohnya pada gambar berikut di bawah ini. Ini contohnya. Nah, ini cara gesernya ya. Nah. Angkatnya gimana? Gesernya nggak ada. Nah. Banyak tampilan untuk data validation. Seperti ini. Ini contohnya nih, apel, anggur, kiwi, pengiriman prioritas 150, 130, 120 Januari rendah. Ini contohnya, ini juga contohnya. Nah, itulah. Satu, value tidak ada batas, jadi data akan masuk semuanya. Value number hanya akan memilih nomor atau angka saja. Decimal seperti yang kita ketahui akan memilih angka dengan cara decimal. List hanya akan memilih data yang sudah ditentukan sebelumnya, data atau menentukan data tanggal. Time bisa memilih kriteria waktu. Teks Legit memilih atau memasukkan teks pada cell color. Menu yang ada dalam data validasi. Ini value seperti ini value. Include management dan pilih any value. Short dan data validasi. Dari kriteria yang terdiri dari 8, misalkan kita akan memilih how number, maka berikut adalah hasilnya. Include match equal to sepertinya lah.
Contohnya, pilih input, klik ini, terus pilih yang ini, yang di biru ini, pilih contoh equal. Nah, ada lagi. Masuk menu input management, ketik pesan yang akan disampaikan. Checklist short input management, maka pesan akan ditampilkan. Pesan yang telah kita buat pada kolom data validation hasilnya seperti berikut ini. Berikan pesan jika diinginkan pesan ini. Apa aja bebas, terserah. Oke, sekian pertemuan 13 selesai, lanjut ke pertemuan 14. Profit table. Miss Official Excel mempunyai salah satu fitur atau fungsi yang sangat baik dalam melakukan perekaman data. Salah satunya bernama Poirot Table, di mana data yang sangat banyak atau kompleks dapat direkam dengan begitu mudahnya. Poirot Table ini sangat banyak digunakan dalam dunia kerja. Setiap bagian dari departemen atau divisi perusahaan menggunakan Poirot Table. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah Poirot Table dengan data penjualan komputer dalam waktu 1 tahun ke depannya. Poirot Table. Simulasi atau contoh pembuatan Poirot Table. Buatlah data table master seperti pada gambar di bawah ini. Laporan penjualan toko sistem komputer. 1 Januari, laptop 20 juta. Sampel data, seperti ini sampel data ini. Ada beberapa kondisi atau catatkan ketika kita akan membuat suatu Poirot 247 able. Pastikan setiap judul subheading tidak ada tidak ada baris atau kolom tidak terisi atau kosong, karena profit table tidak akan berjalan ketika ada data yang kosong. Tidak bisa mempunyai 2 subheading atau judul karena tidak akan terbaca oleh Poirot Table. Selanjutnya, untuk membuat Poirot Table ada beberapa langkah yang dapat diikuti. 1. Blok data master pada 247 able. 2. Klik button insert, lalu klik profit table. 3. Ini contohnya. Masukkan insert, pilih profit table. Insert profit table ini. Seleksi a table or range, pilih data set 1 and 2. Ini pakai dolar lah, kayak gini kalau berasa pakai dolar. Selanjutnya terdapat 2 pilihan, new workshop and existing workshop. Apakah perbedaannya? New workshop
yaitu akan membuat set baru pada dokumen lembar kerja, lembar kerja. Data existing workshop akan tetap pada satu halaman lembar kerja, namun membuat sheet baru. Contohnya adalah seperti berikut. Pilih new sheet seperti ini. Ini contohnya new sheetnya. Ini juga contoh lain nih, yang tadi tampilan pada menu profitable seperti ini contohnya. Itu yang ditandain tuh garis merah, yang ditandain garis merah. New worksheet dokumen pada pure table. Pemilihan existing seperti ini contohnya. Existing worksheet pada dokumen kerja pure table. Nah, seperti ini lagi contohnya yang di garis merah ini. Maka akan tampil dalam set yang sama. Maaf. Data pada set yang sama dan menambahkan fitur tambahan, yaitu pivot table feeding. Pada menu pivot table terdapat beberapa fungsi, yaitu filter dapat melakukan atau membuat filtering data yang akan kita pilih. Columns membuat data langsung dibagi menjadi kolom yang kita gunakan. Rows pembuatan data menurun. Values nilai, kita dapat melihat data dengan hasilnya bisa berbentuk jumlah, nominal, ataupun yang lainnya. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui penjualan jenis apa yang menghasilkan nominal paling besar selama 1 tahun, maka kita dapat memasukkan data jenis dan penjualan pada kolom rows dan values. Seperti yang contohnya nih, filter columns raw values. Pilih jenisnya mau apa, internet, penjualannya. Contoh pivot table, pencari rekap. Hasil dari pivot table. Nah, seperti ini hasilnya nih. Laptop 200 juta, isi 206.500. Apa sih tampilan pivot table? Nah, ini tampilannya nih, seperti ini. Data yang telah dibuat ini terdapat 3 data penjualan, yaitu penjualan laptop, PC, dan tabel. Kita ingin lebih detail lagi bagaimana caranya atau bagaimana detail penjualan ketika barang tersebut dalam waktu 1 tahun. Pertama, kita akan ambil contoh penjualan laptop dalam waktu 1 tahun. Masukkan ke dalam tabel profit seperti berikut. Jenis bulan penjualan seperti ini. Jenis sum filter columns rows
values, jenis bulan atau penjualan. Berikan filter pada kolom tabel yaitu laptop dalam waktu 1 tahun, maka selanjutnya akan muncul data seperti berikut, yaitu penjualan laptop selama 1 tahun. Ini seperti ini contohnya nih. Hasil dari jenis bulan penjualan. Itu laptop April 40, September 43, November 1 juta. Laporan penjualan PC dalam waktu 1 tahun, Januari sampai dengan Desember. Lakukan hal yang sama, yaitu membuka filter dan arahkan ke PC. Penjualan PC. Kok main yang jujur. Tuh. Ya, seperti contohnya. Ini hasilnya nih. Semua nih hasil dari penjualan PC nih. Sama ya. Oke, sekian dari saya. Pertemuan 14 selesai. Lanjut ke pertemuan 15 sampai 16. Mari kita lanjut pertemuan 15. Pengertian grafik. Penggunaan grafik dapat meningkatkan efisien dan efektivitas penggunaan data. Beberapa cara mensimulasikan grafik chart line atau pi dapat dipresentasikan sebagai berikut. Kita dapat mengelola data dengan menggunakan bantuan menu tersebut. Pembuatan grafik dengan penggunaan bar chart. Buatlah data gambar sebagai berikut, atau bisa menggunakan data pada pertemuan sebelumnya. Laporan penjualan toko sistem komputer. Seperti ini contohnya laporannya. Bulan laptop, PC, tablet. Januari laptop 20 juta, PC 7 juta, tablet 3 juta. Pilih grafik. Kok mau ini sih? Nah, ini contohnya nih. Tuh yang di bawah tuh yang ditandain tanda merah. Pemilihan grafik yang digunakan. Grafik seperti ini. Tuh, ini contohnya. Klik insert, terus pilih yang ini. Pilih tuh grafik yang mana tuh sesuai selera. Laporan penjualan toko sistem komputer Januari, tuh bisa naik bisa turun. Pembuatan 3D columns grafik. Pembuatan 3D column graphics. Laporan penjualan toko sistem komputer Januari sampai ke Desember. PC yang laptop hijau, yang PC orange, yang putih tablet. Seperti ini contohnya.
laporannya. Laporan penjualan toko sistem komputer 3D bar September paling laku nih September 10 juta sampai 60 juta. Grafik 2D bar. Laporan penjualan toko sistem komputer 3D bar grafik. Pembuatan lini area. Insert. Ini grafik sama yang mana? Pilih. Laporan toko sistem komputer 3D Land tablet yang strip ini seperti ini contohnya. Laporan penjualan toko sistem komputer laptop, PC, tablet. Wah, kayak kripto anjir. Laporan penjualan toko sistem komputer seperti ini nih. Wow, bergelombang naik turun. Laporan penjualan sistem komputer. Laporan penjualan sistem komputer Januari Februari 3DP sama aja kayak tadi tuh, sama aja ini. Pembuatan hari apa itu sebutannya. Klik insert, terus pilih yang ini, pilih yang ini, lalu kayak gini ntar hasilnya. Laporan penjualan toko sistem komputer Januari sampai Desember. Tresmate. Pembuatan Tresmate, contoh Tresmate. Sunbros. Pembuatan charter. Pembuatan grafik dengan menggunakan charter XY sama aja kayak tadi tuh. Cuma ngikutin kayak gini doang. Laporan penjualan toko sistem komputer laptop, toko sistem komputer PC, toko sistem komputer tablet. Pembuatan charternya seperti ini. Lanjut, sama juga sih kayak tadi, cuma ini kayak ini lebih ini lebih besar sih. Dan sepertinya yang paling laku itu tablet. Ini sama aja. Pembuatan Warteval funnel stock surface radar. Pencet insert, pilih yang ini. Laporan penjualan toko sistem komputer ya sama aja kayak tadi. Waterfall. Laporan penjualan toko sistem komputer bergaris-garis. Ini contoh funnel itu. Ini contoh stocks laporannya. Ini contoh surface. Ini toko penjualan sistem komputer contoh radar. Ini contoh ini cara membuatnya. Ini pembuatan grafik dengan menggunakan combo chart. Ini pembuatannya combo chart. Yang ini combo
atau gabungan char. Seperti ini contohnya. Dapat melakukan beberapa perubahan seperti bentuk char itu sendiri atau data yang akan dirubah. Contohnya kita akan merubah warna pada char. Klik char design. Terus ini nih. Analisis perubahan bentuknya. Grafik gabungan. Ini contohnya grafik gabungan. Terdapat banyak pilihan warna ya. Bisa dipilih warnanya yang mana. Laporan penjualan sistem komputer. Warna berhasil diganti ya, seperti ini. Pemberian warna pada teks. Ini juga bisa. Warna berubah. Perubahan template. Ini contoh perubahan template. Perubahan model. Lanjut ke pertemuan 16. Pengenalan dashboard. Dashboard adalah alat visual yang digunakan untuk mempresentasikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Excel adalah salah satu perangkat lunak yang sangat baik untuk membuat dashboard karena fleksibel dalam menyajikan data secara visual. Fungsi dashboard. Dashboard adalah alat visual yang digunakan untuk mempresentasikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Excel adalah salah satu perangkat lunak yang tadi. Visualisasi data. Dashboard Excel memungkinkan Anda untuk mengubah data mentah menjadi visualisasi yang mudah dipahami seperti grafik batang, grafik garis, atau grafik lingkaran. Ini membantu Anda dan pemangku kepentingan untuk dengan cepat melihat tren, pola, dan perbandingan dalam data. Lanjut pertemuan 16. Ringkasan informasi. Dashboard menyajikan ringkasan informasi yang relevan dari data yang luas dengan menggunakan tabel, pivot, dan grafik. Anda dapat mengekstrak inti dari data dengan cepat, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tanpa harus menganalisis seluruh dataset. Monitoring kinerja. Dashboard Excel dapat digunakan untuk memantau kinerja suatu bisnis atau proyek secara berkala dengan memperbarui data secara berkala dan menggunakan grafik dinamis. Anda dapat melacak perubahan dalam kinerja dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
ini. Fungsi dashboard. D. Pengambilan keputusan. Dashboard membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi yang relevan dan aktual. Dengan menganalisis data yang disajikan dalam dashboard, pengguna dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Komunitas efektif. Dashboard adalah memungkinkan Anda untuk menyajikan data dan hasil analisis secara visual yang mempermudah untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya dengan membagikan dashboard. Otomatisasi dengan menggunakan fitur seperti tabel, pivot, filter, dan formula Excel. Anda dapat membuat dashboard yang dapat diperbarui secara otomatis dengan data baru. Ini menghemat waktu dan usaha karena Anda perlu secara manual memperbarui dashboard setiap kali ada perubahan dalam data. Tiap menyiapkan data. Sebelum membuat dashboard, pastikan Anda memiliki data yang akan Anda gunakan. Data ini bisa berupa data penjualan, data keuangan, atau data apapun yang ingin Anda analis dan presentasikan. Kok gini sih? Mana ya? Ini, ada uang. Ini. Laporan penjualan toko Siskom tahun 2024. Sampel data. Seperti ini contohnya sampel datanya. Fungsi dashboard. Membuat profit table. Table pivot adalah alat yang sangat berguna untuk menganalisis dan menyajikan data dengan berbagai cara. Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat table pivot. Seperti ini langkah-langkahnya. A. Pilih data Anda. B. Pergi ke tab Insert dan pilih Profit Table. C. Tentukan rentang data Anda dan letakkan tabel pivot di lokasi yang diinginkan. C. Di sebelah kanan Anda akan melihat daftar kolom data. Anda geser kolom-kolom ini di area rows, column, atau value sesuai kebutuhan Anda. Sesuaikan pengaturan table pivot sesuai kebutuhan Anda untuk menghasilkan ringkasan data yang Anda inginkan. Gunakan pivot table. Ini banget. Nah, seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Fungsi dashboard. 5. Menyiapkan data DAMS. Pertama, kita akan melakukan persiapan untuk menyiapkan data DAMS atau data yang akan kita gunakan untuk menampilkan ke dalam dashboard. Siapkan data DAMS. Nah, seperti ini datanya tuh. Ini contohnya nih. Membuat tombol untuk memilih data. Tombol ini digunakan untuk memudahkan kita memilih data.
sehingga data akan muncul sesuai dengan yang kita inginkan. Pilih penjualan robot mana sih? Ini cara membuatnya adalah dengan sebagai berikut. Masuk dan pilih menu data. 2. Klik data validation. 3. Pada menu settings tampilkan dan pilih menulis blok data yang sebelumnya tadi kita buat, lalu pilih OK. Fungsi tampilan menulis done akan muncul pada kolom official Excel. Klik data. Klik data, terus ini habis itu ini nih, klik ini nih, data validation ya. Pengisi data secara otomatis. Data ini adalah yang akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan data ini diambil menggunakan cara melakukan lookup data dari tabel master yang telah ada sebelumnya. Ya seperti ini contohnya nih. Ini contohnya langkah selanjutnya nih, pengisian tuh hasil dari lookup itu. Gambar pengisian Desember 24, isi ini semua diisi. Tampilan dashboard. Menyiapkan tampilan dashboard grafik adalah cara yang sangat efektif untuk menyajikan data secara visual. Anda dapat membuat berbagai jenis grafik seperti grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, dan seterusnya. Tampilan dashboard. Pilih data yang ingin Anda buat grafiknya. Pergi ke tab Insert dan pilih jenis grafik yang Anda inginkan. Menu Chart. Sesuaikan grafik Anda dengan menambahkan judul, label, sumbu, dan warna yang sesuai. Nah, seperti ini contohnya nih. Yang sini. Dengan kursor. Nah seperti ini contohnya nih, yang tanda merah. Rekomendasikan grafik dari data yang ada. Ya seperti inilah. Penampilan dashboard. Menyiapkan tampilan dashboard. Setelah mempersiapkan data dan grafik, langkah terakhir adalah menampilkan dashboard tersebut sehingga dapat diakses dan dilihat dengan lebih mudah. Kita dapat melakukan desain seperti berikut atau menggunakan kreasi tersendiri. Pemilihan list down, nah seperti ini. Nah, seperti itulah. Ini. Sebagai contoh, kita akan memilih robot OET penyiram tanaman. Dashboard. Nah, seperti ini contohnya pengundi dashboard ya, inilah.
tampilan dashboard. Maka berikut adalah grafik yang akan muncul setelah kita lakukan pemilihan tombol tersebut. Sebagai contoh, kita akan memilih yang lain, maka grafik akan mengikuti perubahan sesuai dengan data master yang telah dibuat sebelumnya. Pilih robots IoT pemberi makan ikan ya. Dashboard penjualan toko Siskon 2024. Nah, seperti inilah final dashboardnya seperti ini nih. Tuh grafiknya tuh naik turun. Sekian dari saya. Ntar kita bakal lanjut ke pertemuan 17 sampai 18. Saya udah mau selesai. Lanjut pertemuan 17. Maaf ya kalau ada suara motor kayak gitu, bisnya luar berisik. Pengertian proses bar. Proses bar adalah sebuah tampilan grafis yang menunjukkan kemajuan atau status dari suatu proses yang sedang berlangsung. Biasanya proses bar digunakan untuk memberikan informasi visual kepada pengguna tentang seberapa jauh proses tersebut telah berjalan atau beberapa persen yang telah diselesaikan dari total pekerjaan yang harus dilakukan. Proses bar, ini contohnya proses bar ini. Pengertian proses bar seperti ini contohnya yang digambar. Proses bar. Pengertian feedback visual. Proses bar memberikan feedback visual kepada pengguna tentang seberapa jauh proses tersebut telah berlangsung. Ini membantu pengguna untuk memahami status dari proses tersebut tanpa perlu membaca teks atau informasi tambahan. Perkiraan waktu tersisa dengan melihat proses bar. Progress bar. Pengguna dapat memperkirakan seberapa lama lagi proses tersebut akan berlangsung. Hal ini membantu pengguna untuk mengatur waktu mereka dengan lebih efisien dan menghindari kebosanan karena menunggu. Fungsi progress bar. Mengurangi kecemasan, memfasilitasi pemantauan. Kecemasan. Progress bar dapat mengurangi kecemasan atau kekhawatiran pengguna tentang apakah proses tersebut sedang berlangsung atau tidak. Progress bar memungkinkan pengguna untuk memantau kemajuan proses secara real time. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat apakah proses tersebut mengalami masalah atau berhenti di tengah jalan. Fungsi progress bar meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan informasi visual yang jelas tentang kemajuan suatu proses. Progress bar dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Cara membuat progress bar. Buat data untuk progress bar. 1. Buatlah sebuah kolom untuk mewakili kemajuan dan tugas atau proyek Anda. 2. Misalnya, jika Anda memiliki daftar tugas dengan kemajuan yang bervariasi,
Buatlah sebuah kolom untuk menampilkan presentasi kemajuan dari setiap tugas. B. Sisipkan progress bar. 1. Pilih sel atau kolom tempat Anda ingin menampilkan progress bar. 2. Di menu Excel pergi ke Lab Insert. Sisipkan bar atau bar 2D tergantung pada versi Excel Anda. 3. Pilih salah satu jenis grafik batang, misalnya curl tiers bar atau stacked bar. Selesaikan dan sesuaikan. Setelah Anda puas dengan tampilan progress bar, klik OK untuk menutup jendela pengaturan. 2. Sesuaikan ukuran dan posisi progress bar di lembar kerja Excel sesuai kebutuhan Anda. Option. Pencet ini, pencet apa nih? Pencet home, terus pencet ini paling bawah option. Ini contohnya. Terus custom ribbon. Nah, seperti ini tuh. Pencet custom ribbon, pilih sesuai yang mana kamu mau. Checklist menu developer. Nah, checklist di menu developer ini. Checklist. Nah, kalau udah di checklist, lanjut. Ribbon ribbon developer akan muncul. Developer. Nah, seperti developer nih, bakal muncul di sini. Kalau udah diklik langkah-langkah tadinya. Buatlah data sebagai berikut untuk percobaan. Nah, inilah contoh pembuatan progress bar. Nah, ini pembuatannya. Ini contohnya. Masuk menu developer, pilih button insert, pilih checklist button. Nah, ini catatan developer, ini insert, lalu ini nih checklist satu. Pilihkan checklist setiap pertemuan. Di checklist yang satu, di checklist semuanya, checklist. Lanjut. Checklist, klik kanan pada checklist box, lalu pilih format control, pilih celling. Ini celling yang di garis merah itu yang udah ditandai. Arah ke kolom keterangannya, ini nih keterangannya. Berikan rumus if pada kolom nilai dengan kriteria berikut. Jika keterangan true, maka nilai bobotnya sama dengan 10. Namun jika keterangannya palsu, maka nilai bobotnya 0. Pemberian rumus if. Ini hijau sama merah. Biru sama merah. Pemberian rumus if. Nah, seperti ini. Absen kehadiran mahasiswa sistem komputer.
Berikan rumus pada setiap nama. Kasih rumus semuanya tuh. Rumus if. Buat kolom untuk menampilkan hasil. Nah, sini nih ini. Klik ini. Berikan rumus untuk kolom presentasi, yaitu dengan memasukkan rumus, jumlahkan semua nilai, lalu nilai tersebut dibagi dengan 140. Mengapa 140? Maka bobot dari nilai total atau nilai total adalah 10 kali 14, yaitu sama dengan 140, sehingga kolom presentasi adalah kolom dibagi dengan kolom bobot atau rumusnya adalah sebagai berikut. Ini rumusnya nih, sama dengan sum biola. Berikan rumus kolom presentasi ya. Yang tadi itu rumus yang tadi itu, yang ini, terus taruh di sini nih rumusnya. Maka hasilnya adalah berikut ini yang akan ditampilkan pada layar monitor. Berikut kolom penilaiannya. Berikan rumus confusion formal. Nah, ini klik ini, terus pilih yang mau yang mana, yang orange ini. Udah kalau kayak gini nih, kalau muncul persenannya, maka akan muncul radiasi warna yang 10% ini. Hasil dari conditional formula. Selanjutnya pembuatan progress bar. Untuk menampilkan progress bar adalah bentuk yang lain, kita dapat menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini rip I1 apa itu? Ini rumusnya. Taruh di sini nih. Taruh di sini. Progress bar berwarna hijau. Nah, kalau warna hijau begini. Pembuatan progress bar ini bisa disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan, dapat dilakukan dengan warna yang lain atau bentuk yang lain. Sekian pertemuan 17, selesai. Lanjut ke pertemuan 18. Pengertian PowerPoint. PowerPoint sangat banyak digunakan di kalangan profesional ataupun akademik. Salah satu contohnya adalah ketika sedang di kelas, dosen akan menyampaikan materi melalui PowerPoint. Mahasiswa melakukan presentasi tugas akhir skripsi. Maka dari itu proses pembelajaran menggunakan media presentasi sangat direkomendasikan agar dapat meringkas materi dan pemberian poin-poinnya saja atau rangkuman. Menjelaskan suatu yang abstrak sehingga menjadi kelihatan lebih real, membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih berkesan sehingga lebih lama diingat oleh peserta didik. Membuat pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan animasi, video dan audio dapat membantu memperjelas konsep. Cara membuka warna. Klik menu Start, Microsoft Official PowerPoint 2010, atau pilih program Microsoft Office atau Microsoft Office PowerPoint 2010. Maka akan tampil lembar kerja
atau slide PowerPoint 2010 seperti tampilan berikut ini. Nah, seperti ini contohnya. Bagian pada Miss PowerPoint. Bagian pada Miss PowerPoint. Dan juga bagiannya tuh yang warna merah. Bagian pada Miss PowerPoint. Title bar atau bar title. File tab. OC. Judul pada setiap pembukaan aplikasi biasanya diberikan nama berawalan presentasi. Sama seperti Office lainnya, pada menu ini terdapat beberapa, yaitu New untuk membuat dokumen baru, Save dan Save As untuk melakukan penyimpanan file, Open membuka dokumen yang sudah ada, Print dan lainnya. OC Access Toolbar atau biasa disebut toolbar akses cepat. Cara menampilkan UAC adalah dengan memilih tulisan sehingga akan muncul tanda pada bagian di berisi tombol. Ribbon tab atau tab ribbon. Setiap ribbon mempunyai fungsi dan grup tertentu. Salah satunya yaitu menu atau toolbar pada MS PowerPoint 2003. Ribbon. Ketika memilih tab home yang ada pada ribbon, maka akan muncul beberapa grup di bawah ini. Ribbon name, nama grup tools. Dalam grup ribbon yang satu ini, contohnya pada home group, dapat menampilkan menu yang terdapat pada tool adalah copy paste, cut, format, printer atau yang bergambar kuas cat yang berfungsi untuk menyiapkan format yang telah ada. Lurar, batas garis atau bawah dan garis kiri dan kanan untuk membuat semuanya menjadi presisi. Kita dapat menampilkan pada menu view dan centang bagian lurar. Inilah ini intinya nih ya. Lanjut. Fitur screenshot pada Miss PowerPoint. Nah, ini screenshot. Gambar diambil sesuai dengan gambar ya. Ini gambarnya kalau ada screenshot. Fitur equation. Nah, inilah. Nah, kita lagi. Ini contoh ini. Tampilan animasi ya, ini animasi bisa yang mana tuh, banyak animasinya. Tampilan transisi itu. Ini transisi. Audio dan video. Ini audio dan video ini contohnya. Tampilan normal ya. Ini normal. Tampilan normal menampilkan presentasi pada tampilan normal. Slides dapat diedit.
tampilan sorter. Nah, ini tampilan sorter, ini klik ini, terus ini jadi ini nih. Tampilan notes, note, pilih ini, ntar bakal muncul kayak gini. Tampilan reading view, klik ini, terus ini jadinya. So, manfaat PowerPoint untuk pembelajaran matematika ya. Klik ini, terus ini bakal ada kotak kosong kayak ini. Tampilan headout, sekian dari saya, bakal lanjut pertemuan 18 sudah selesai, lanjut ke pertemuan, bakal dilanjut ke pertemuan 19 sampai 20. Lanjut pertemuan 19. Menambah slides, bukalah program PowerPoint Anda. Selanjutnya tambahkan 2 slides sehingga Anda mempunyai 3 slides. Silahkan buat slides kedua menggunakan cara menggunakan tool di ribbon, dan slides ketiga menggunakan cara ketiga menggandakan slides. Berikut penjelasan pembuatan kedua slides tersebut. File, terus new. Ini contoh selanjutnya, maka akan muncul slides baru. Slides kedua, maka akan muncul slides baru. Menambahkan slides. Selanjutnya menambahkan slides ketiga menggunakan cara kedua, maka kita menambahkan slides kedua. Untuk menambahkan slides ketiga dengan cara duplikasi atau menggandakan slides kedua, maka kita klik kanan pada slides kedua. Terdapat menu seperti berikut. Nah, seperti ini nih. Menunya seperti ini nih. Menyisipkan gambar. Cara menyisipkan gambar atau foto sebagai berikut. Pertama, buka Microsoft PowerPoint. Berikut tampilan awal MS PowerPoint. Menyisipkan gambar ke dalam MS PowerPoint. Selanjutnya menambahkan kubus untuk memasukkan gambar. Menu insert, pada pilih menu finitur. Terdapat dialog pencarian seperti di mana kita akan memilih gambar mana yang akan dimasukkan. Pilih gambar yang disiapkan. Ini contohnya. Contoh gambarnya seperti ini. Contoh gambarnya seperti ini. Pilih gambar kubus, kemudian klik insert kubus. Nah, ini kubusnya, klik gambar kubusnya ini, lalu insert. Berikut tampilan jika telah berhasil menyisipkan
gambar kubusnya seperti ini tampilannya. Menyisipkan video pembahasan langkah-langkah. Menyisipkan video hampir sama dengan langkah-langkah menyisipkan gambar secara rinci. Langkah-langkah menyisipkan video. A. Dengan menggunakan data yang telah dibuat sebelumnya. Pada langkah menyisipkan gambar, tambahkan slides baru, pilih menu dan pada area kosong di bawah slides, kemudian pilih new slides. Untuk menambahkan slides presentasi, pilih menu insert, kemudian pilih video, klik video, terus ini yang mana ya, pilih insert video. Setelah mengklik from file, maka akan muncul kotak dialog seperti ini ya, kotak dialog seperti ini. Ambil video yang telah disiapkan ya. Ambil lokasi video, tambahkan ke slides presentasi kedua melalui menu from website. Dalam kota ini bisa diisikan dengan link video yang akan Anda tambahkan. Menyisipkan suara. Untuk menyisipkan suara akan dijelaskan dengan menggunakan file presentasi yang digunakan untuk menyisipkan gambar dan video. Langkah-langkah insert suara sebagai berikut. Tambahkan slides baru sehingga tampilannya menjadi seperti berikut. Nah, seperti ini. Seperti ini nih untuk menyisipkan suara. Contohnya lanjut. Untuk menambahkan audio atau suara ke dalam slides presentasi, maka klik insert, pilih audio terus pilih ini. Masukkan audio yang telah disiapkan, masukkan. Oke. Tuh, lanjut. 2. Siapkan file yang telah disiapkan dan tambahkan berikut tampilan apabila kita berhasil memasukkan audio ke dalam slides presentasi. Audio berhasil dimasukkan. Nah, seperti ini kalau sudah berhasil. 4. Ketiga, melalui menu record audio. Berarti Anda akan menambahkan audio dari rekaman. Berikut penamaan. Nah, ini penamaannya nih. Isikan nama dan dalam rekaman, kemudian klik start untuk melalui proses merekaman. Jika sudah selesai, klik tombol stop, kemudian klik OK, maka secara otomatis audio akan ditambahkan ke slides presentasi. Oke. Sekian dari saya. Lanjut ke pertemuan 20.